seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang tentu saja mengabdi kepada bangsa dan negara. Kita tidak akan pernah mundur sampai Lukman Tias menuju kemenangan Subang 2024 dengan resmi mengukuhkan relawan tim pemenangan Kabupaten Subang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa merahmati dan meridhoi perjuangan kita semua. Muhammad Lukman Tias Amin, yaitu saya sendiri sebagai Bupati Subang 2024-2029. Selamat salam, jasa kita juga panjatkan pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat tabiin, dan semoga kita juga termasuk di dalamnya yang mendatangkan syafaat di akhir zaman. Yang terhormat Bapak Andrio Cesario, yang sangat kami banggakan selaku Ketua Umum DPP Barisan Batang Center beserta rombongan, para kasepuhan, para perwakilan partai, para ormas pendukung sekalian yang hadir pada kesempatan pagi ini, yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan kami mengukuhkan relawan tim pemenangan Bupati Subang periode 2024-2029, Letnan Kolonel CHK Purnawirawan Muhammad Lukman Tias Amin, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu 1 Juni tahun 2024, saya, Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Lukman Tias Amin, Sarjana Hukum Magister Hukum, calon Bupati Subang periode 2024-2029, dengan resmi mengukuhkan relawan tim pemenangan Kabupaten Subang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa merahmati dan meridhoi perjuangan kita semua dalam mewujudkan Subang emas. Subang emas. Tertanda Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Lukman Tias Amin. Selesai. Mohon izin Bapak untuk dapat kembali ke tempat. Boleh sekali beri tepuk tangan yang meriah dengan tim relawan pemenangan sudah resmi dideklarasikan. Oke, baik. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua DPP Barisan Relawan Center. Mohon berkenan yang kami hormati Bapak Andrio Cesario, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita pagi ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul dalam acara yang sangat istimewa, yaitu pengukuhan relawan tim pemenangan untuk Bupati Subang 2024-2029. Saya sebagai Ketua Umum Barisan Relawan Center hanya bisa mendoakan dan memberikan semangat untuk teman-teman perjuangan dan teman-teman relawan bahwa hari ini 1 Juni 2024 yang kita tahu hari ini adalah hari bertepatan dengan kelahiran Pancasila. Maka di hari yang sakral menurut saya, kelahiran Pancasila di 1 Juni ini melahirkan putra terbaik untuk Subang di 2024. Subang membawa perubahan, Subang membawa kemajuan, dan Subang menuju era keemasan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sempatkan bahwa profil beliau adalah seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang tentu saja mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan terhitung hari ini beliau benar-benar melangkahkan kakinya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Subang, untuk menjadi Bupati 2024-2029. Dan kami sebagai sahabat-sahabat Bang Lukman mendoakan yang terbaik. Dan untuk teman-teman relawan yang tim pemenangan Bang Lukman atau Kang Lukman, saya hanya pesan, kita tidak akan pernah mundur sampai Lukman Tias menuju kemenangan Subang 2024. Kita nggak pernah tahu apa itu rasanya kalah, kita nggak pernah tahu apa itu rasanya mundur. Yang kita tahu sesuai dengan slogannya pada Pilpres lalu, selain oke gas, dan kali ini pemenangan untuk tim relawan Lukman Tias itu harus merebut kemenangan dan merebut kejayaan untuk Indonesia, untuk Subang di era keemasan. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa insya Allah dalam waktu yang
tidak dekat lagi, mohon izin untuk teman-teman mungkin dari partai yang sudah datang, saya sampaikan bahwa insya Allah dari pusat Bang Lukman Tias sudah mendapatkan restu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman dari media, dari pers, mungkin siang hari ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pencalonan akang kita, Kang Lukman. Dengan ini kita buka sesi tanya jawabnya, silakan. Sejauh ini sudah dengan partai mana komunikasi yang sudah komprehensif lah gitu, yang sudah mengerucut gitu. Alhamdulillah sampai sejauh ini Kang Lukman sudah melakukan pendaftaran ke berbagai partai politik yang ada. Tapi kita nggak bisa sebutkan di awal ya seperti apa. Yang jelas dalam waktu dekat akan ada kejutan untuk teman-teman masyarakat Subang terkait majunya Kang Lukman. Jadi insya Allah mohon doanya dalam waktu dekat Kang Lukman sudah mendapatkan rekomendasi. Kapan kira-kira itu, Pak? Kapan kira-kira? Kapannya kita tunggu, nggak lama. Waktunya ya kira-kira beberapa hari ke depan. Gitu. Mungkin hitungannya bisa 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, insya Allah. Yang penting doa dan support teman-teman untuk Kang Lukman. Karena itu semua insya Allah dimudahkan, kira-kira seperti itu. Yang jelas dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana? Kalau dibilang Gerindra, PAN atau mana-mana, saya bisa Bapak sampaikan bahwa mudah-mudahan Kang Lukman bisa mendapatkan dari keseluruhan Partai Koalisi Indonesia Maju. Amin. Ya. Strategi satu, bagaimana kita menjaga kondusif pilkada di Subang. Jangan ada gesekan. Saya juga sudah bilang ke Akang, kalau bisa kita saling merangkul, yang jelas tujuan kita satu, yaitu pemenangan Lukman Tias untuk 2024. Dan kalau ditanyakan strateginya, nanti kita akan buka strategi itu setelah kita mendapatkan rekomendasi. Dan strategi itu adalah strategi yang terbaik untuk masyarakat Subang. Muhammad Lukman Tias ini akan kita ini masyarakat berpikir bahwa dia aja jaga negara, jaga TNI, mengorbankan nyawanya, dia siap. Dan untuk maju dalam pilkada dan memutuskan untuk mengabdi kepada masyarakat, itu adalah luar biasa. Beliau historinya sudah sekolah komando dan lain-lain, tapi pada akhirnya beliau
mewakafkan dirinya untuk maju kepada Kabupaten Subang itu bukan tidak main-main. Dan alasan lebih penting adalah mohon carikan satu aja unsur kesalahan Kang Lukman yang pernah ada. Dan saya rasa Kang Lukman adalah orang yang bersih dari kasus tipikor, menghargai emansipasi wanita, dan selalu memikirkan masyarakat di tingkat grassroots. Artinya Lukman Tias ini memang benar-benar sudah cocok untuk masyarakat Subang. Dan saya rasa beliau yang paling berjiwa muda untuk melanjutkan pembangunan dan mengedepankan sifat kekeluargaan dia untuk menjadikan Subang emas. Itu sih. Izin menyampaikan untuk masyarakat Subang, yang pertama tentu dalam Pilkada 2024 kita berharap masyarakat meningkatkan partisipasi dalam penggunaan hak pilih, kemudian di dalam memilih juga tentukan dengan hati dan pikiran yang jernih. Jangan sampai terpengaruh oleh politik uang, serangan pajar yang jelas-jelas itu adalah melanggar hukum. Pilihlah sesuai pilihan hati dan pikiran masing-masing, karena setiap suara dari masyarakat Subang sangat berharga serta dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, yang ketiga, yakinlah bahwa kami dengan bismillah, biidznillah, fisabilillah ingin membawa Subang dan masyarakat Subang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera lahir dan batin dengan tagline kami Subang Mas. Insya Allah program pembangunan ke depan manakala kami dipercaya sebagai Bupati Subang, kami akan menyeimbangkan pembangunan fisik dan non fisik sehingga badatun toibatun warobun gopur bagi masyarakat Subang insya Allah dapat kita raih bersama. Demikian. Hidup Subang Mas Adalah individu-individu yang sudah mengenal, yang sudah mengetahui, memahami siapa itu Lukman Tias, apa visi misinya, bagaimana upaya pemenangannya. Kita tidak ingin menang dengan cara-cara yang tidak terpuji. Kemudian individu ini berasal dari berbagai organisasi. Apakah itu dari partai, apakah itu dari ormas, apakah itu dari komunitas, dari saudara-saudara sendiri, semuanya hadir dan bergerak untuk memenangkan secara individu. Artinya tidak membawa nama partainya, tidak membawa nama organisasinya. Ketika menjadi relawan pemenangan, ia adalah individu yang memiliki nawaitu untuk kemenangan Lukman Tias sebagai Bupati Subang tahun 2024. Demikian. Sudah cukup? Untuk partai yang hadir adalah yang pertama dari PAN, ya, Partai Parlemen, di mana kami ikut mendaftarkan diri dalam tes pilkada yang dibuka. Kemudian ada teman dari PKB juga, itu juga sama, tempat di mana kami sudah mendaftarkan diri. Kemudian dari teman-teman partai non parlemen. Jadi sebagai informasi, di Subang partai non parlemen ini
sudah membentuk koalisi yang namanya Subang Bersatu. Nah, salah satunya adalah dari Partai Gelora, Ibu yang di sebelah saya ini. Hidup Gelora. Ya. Kalau yang di sebelah Pak Hermawan dari PAN. Gitu. Jadi partai non parlemen ini ada 9 partai dan alhamdulillah ketuanya juga sebetulnya hadir ini, Pak Ali dari Partai Umat. Gitu. Mungkin itu ya, Cindy ya. Ya, kami mewakili dari DPD PAN Kabupaten Subang. Tentunya kami sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh salah satu bakal calon bupati yang dalam hal ini Pak Letkol Lukman Tias. Beliau yang pertama kali hadir dan mendaftarkan dalam proses penjaringan di Partai Amanat Nasional. Alhamdulillah, dan beliau juga yang pertama kali menyerahkan berkas ke DPD PAN Kabupaten Subang, yang tentunya lanjutan dari kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberikan sebuah salah satu indikator bahwa DPD PAN selama ini memonitor Pak Lukman Tias merupakan salah satu bakal calon bupati yang selalu eksis. Saya perhatikan dari tahun kemarin sudah melakukan aksi-aksi yang nyata di masyarakat, dan tentunya ini merupakan salah satu poin yang bisa menjadi dasar kita secara institusi untuk menyampaikan hal-hal yang bisa dikuatkan untuk mendapatkan rekomendasi atau SK dari pusat. Banyak lebar kita bicara dengan Pak Lukman Tias bersama tim koalisi partai non parlemen yang terdiri dari 9 partai yang ada di Kabupaten Subang. Dan tentunya kita banyak ngobrol-ngobrol dengan beliau bahwa kaitannya dengan menyangkut masalah bagaimana Subang ke depan ini perlu adanya percepatan pembangunan. Nah, saya melihat bahwa beberapa dekade sebelumnya ini menyangkut masalah kepemimpinan ke depan di Subang ini agak mandek gitu. Maka perlu adanya kepemimpinan yang kuat, berintegritas dan peduli kepada masyarakat Subang. Nah, dalam hal ini saya salah satu kandidat yang memang sudah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Lukman Tias, tentunya sejalan dengan pemikiran dan konsep program kami dari koalisi Subang Bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tias sudah mengundang kami partai non parlemen. Tadi sebetulnya sudah diwakili sama Pak Ali ya sebagai ketua dari partai non parlemen, tapi katanya tetap harus bersuara. Saya sebetulnya sudah ngobrol juga dengan Pak Lukman Tias dari melihat visi misi, kemudian saya juga melihat sosok dari Pak Lukman Tias sendiri. Ada rasa kecocokan ya. Semoga ke depan Pak Lukman Tias ini bisa lolos menjadi T1. Dan satu lagi pesannya Pak ya, mudah-mudahan bisa membawa perubahan untuk Subang lebih maju, lebih baik lagi dari hari ini. Oke, cukup. Ya, sebetulnya sudah diwakilkan tadi sama Pak Ali. Kami dari koalisi parpol non parlemen, ada 9 parpol. Kami sudah banyak berbicara dengan Pak Lukman Tias. Saya pribadi mewakili Partai Buruh. Mudah-mudahan Pak Lukman Tias bisa bisa dibilang lebih mengerti tentang buruh lah ya, karena background beliau saat ini beliau masih bekerja, betul Pak
Ya, beliau masih bekerja dan beliau juga anggota dari Serikat Pekerja Migas. Ya, Subang ke depan akan menjadi kota industri. Kami berharap ada calon bupati atau bupati ke depan itu lebih mengerti tentang masalah perburuhan. Buruh di Subang ini masalahnya sangat kompleks, dimulai masuk ke pabrik, ketika bekerja, masalah kesejahteraan dan lain-lain. Nah, melihat profil dari Pak Lukman Tias, beliau juga walaupun pensiunan tentara, beliau juga sebagai buruh saat ini masih aktif di Serikat Pekerja. Jadi kami melihat perspektif kami sebagai buruh, beliau lebih mengerti tentang masalah buruh di Kabupaten Subang. Tadi Pak Ali, Ketua Partai Koalisi Subang Bersatu. Dengan ini saya mengucapkan puji syukur dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman wartawan. Mari kita kawal Pilkada Subang agar bisa berjalan dengan aman, tertib, langsung, umum, bebas, rahasia. Amin. Dengan